Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini selama proses kita wawancara kita akan direkam, Bapak. Ya, Bu. Iya, Bapak. Kita memiliki 15 menit untuk berdiskusi mengenai 10 item rubrik penilaian, Bapak. Nah, salah satu itemnya di sini ada membaca Al-Quran, Bapak. Nah, Siap, Bu. ya, saya sharekan, tolong Bapak bacakan dari ada satu surah. Bapak boleh memilih 2 ayat Bu. saja, Bapak, untuk dibacakan ya, Bapak. Akan saya Siap, sharekan. Bu. Ya, sudah terlihat, Bapak? Siap, Bu. Siap, Bu. Udah, Pak. Udah, Bu. Ya, silahkan, Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Ya, terima kasih, Bapak. Kita Siap, lanjut, Bu. Bapak. Nah, Bapak selama melaksanakan pembelajaran di sekolah, bisa jelaskan kepada saya atau deskripsikan eh, strategi yang paling menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Strategi yang menarik dalam pembelajaran itu, Bu, salah satunya pemaparan video pembelajaran yang untuk mengapakan minatnya siswa untuk mengikuti pembelajaran lebih efektif dan memberikan perbandingan, membedakan antara satu kegiatan, satu masalah dengan masalah yang lain. Ada yang mencontohkan, juga menjelaskan permasalahan itu dan kita memberikan solusi, menguraikan pembelajaran, memberikan tujuan pembelajaran, mengemukakan, menentukan dan juga membagi kelompok beberapa kelompok sehingga untuk dipraktekkan, Bu. Jadi Bapak, menurut Bapak video pembelajaran itu sangat menarik ya bagi siswa ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi tadi Bapak, kira-kira ada tantangan nggak yang dihadapi selama Bapak mengajar? Kalau tantangannya ya, Bu ya, mungkin di paket di jaringan, di individu siswanya tidak semua karena di sekolah kami itu, Bu, menengah ke bawah siswanya, Bu. Ya, jadi kadang-kadang kita tanyakan masalah teknologi ataupun HP si siswa mungkin cuma 20% yang mempunyai HP. Hmm. Nah, jadi itulah mungkin tantangannya dan juga kita memang ada lab di sekolah, Bu. Jadi Ya. kita memang arahkan ke situ. Cuma kadang-kadang tantangannya kalau kita sambil mengajar, sambil menerangkan bagaimana konsep untuk membuatkan sebuah video sama si siswa tadi, misalkan larangan zina, mereka buat video video pembelajaran, itu permasalahannya komputer kita itu cuma kan namanya komputer tidak bisa dibawa kemana-mana, Bu. Nah, Mm-mm. itu kalau kita bandingkan ke sekolah ke apa ke siswanya individunya tadi, si siswa tadi tidak mungkin bisa karena tidak semuanya memakai dan paham tentang teknologi itu, Bu. Gitu ya Bapak ya. Nah, Iya. menurut Bapak solusi apa yang paling tepat jika seandainya teknologi atau media pembelajaran yang berbasis digital tidak dapat digunakan? Maka kita membuat sistem project
yaitu seperti yang kita pelajari Bu, yaitu PJBL berbasis proyek, kita membuatkan poster, kita kasih bahan, dan kita manfaatkan media perpustakaan untuk sarana bacaan si siswa tadi Bu. Nah, jadi kita jelaskan konsep dan kita kasih temanya per masing-masing dari kelompok biar mereka bisa untuk memahami apa sih tugas mereka di saat mereka belajar, Bu. Iya. Bisa Bapak jelaskan kepada saya langkah-langkah PJBL yang tadi Bapak utarakan? Pertama kita kasih pertanyaan untuk si siswa tadi. Nah, yang kedua kita memberitahu tujuan dari pembelajarannya, bagaimana konsepnya, apa yang si siswa nanti dapatkan setelah terjadinya PJBL, proses pembelajaran itu, Bu. Seterusnya kita kasih tema, kita bagi kelompok, kita kasih tema kepada si siswa itu biar mereka bisa mencarinya, Bu. Dan terutama kita kasih dalil, salah satunya dalil yang seperti yang saya buat dalam pembelajaran video tadi, Bu. Wala taqrabuz zina, itu ayat surah Al-Isra ayat 32 tadi, Bu. Biar mereka bisa mengkategorikan dan membuatkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Dan mereka setelah selesai saya lihat mereka antusias untuk mengikutinya, Bu. Nah, betul. Hmm. Nah, Bapak tadi kan sudah menggunakan PJBL dan mengutarakan langkah-langkahnya. Iya, Bu. Nah, bagaimana cara yang pernah Bapak lakukan untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis dan inovatif dalam pembelajaran? Kalau untuk berpikir kritis, kita menanyakan kepada biar terdorong, itu soal antara kita kasih kepada siswa itu soal-soal yang berbeda dia antara satu pendapat dengan pendapat yang lain yang berpikir dia bagaimana. Apakah dijabarkan dia sesuai dengan akal atau memang atau sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Jika tidak bisa dia pakai, dicarikan solusi kepada si siswa tadi, maka mereka mempergunakan akal apakah baik dilakukan dalam masyarakat atau tidak baik dalam kehidupan. Nah, itu dia kita kasih, Bu. Hmm. Luar biasa Bapaknya. Nah, berikutnya Bapak bisa berikan kepada saya salah satu contoh soal yang berpikir kritis atau kreatif Bapak. Contohnya, Bu, kayak gini. Kita kasih contohnya kepada si siswa itu, apa perbedaan dari mandi wajib si laki-laki dengan mandi wajib si perempuan. Walaupun soalnya sederhana, Bu, sebenarnya banyak siswa ini beranggapan bahwa mandi wajib itu berbeda antara mandi wajib laki-laki dan perempuan. Nah, itu dia, Bu. Jadi sehingga itu menanyakan seperti konsep yang kemarin saya kasih pada masa MOS kepada si siswa itu, mereka beranggapan selama ini bahwa mandi wajib antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, Bu. Suara Ibu nggak Jadi, ada, Bu. jadi mereka beranggapan bahwa berbeda antara mandi wajib laki-laki dengan mandi wajib perempuan ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, Bapak di kelas Bapak ada yang berbeda agama siswanya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, bisa Bapak ceritakan kepada saya bagaimana cara mengaitkan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan kehidupan sehari-hari siswa? Oh, begini, Bu. Cara mengkaitkannya, contohnya larangan zina ya, Bu ya. Iya. Larangan zina kita buat, ya kan? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, Bu, saya tidak mengeluarkan siswa non-muslim dari kelas. Karena pendapat saya tidak ada masalahnya seseorang itu belajar agama cukup untuk mengetahuinya saja, biar tidak biar tidak ada permasalahan ya, Bu ya. Berpikiran negatif apa. Jadi saya mengkaitkan antara di Al-Quran kita itu, Quran surah Al-Isra tadi, bahwa larangan zina itu jelas di dalam Al-Quran. Nah,
Jadi saya kasih pertanyaan itu kepada siswa yang non Muslim tadi. Kita bilang oleh Bu Kristen tadi, bagaimana pendapatmu Inang? Nah, apakah di dalam Alkitab itu memperbolehkan yang namanya pacaran atau zina? Nah, maka spontan siswa itu mengatakan tidak ada Pak. Dan bagaimana kalau apakah ada di perjanjian baru atau perjanjian lama? Maka siswa itu mengatakan tidak juga Pak. Berarti saya mengambil kesimpulan dari situ bahwa di dalam agama manapun tidak diperbolehkan yang namanya pacaran, yang tidak diperbolehkan yang namanya pergaulan bebas. Yang mengakibatkan itu semua adalah penganutnya sendiri, Bu. Bu, nggak terdengar lagi suaranya, Bu. Bapak, bagaimana Bapak memastikan agar nilai-nilai pembelajaran Bapak tersampaikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip keberagaman siswa tadi? Oh, kalau itu, Bu, saya perhatikan itu dari siswa itu istirahat, masa-masa istirahat di sekolah, kita perhatikan ya bagaimana apakah nilai-nilai keislaman itu misalkan si siswa itu bertemu dengan guru apakah disapa atau disalam atau mengucapkan salam atau budaya-budaya positif yang kita kerjakan di sekolah. Jadi sesudah itu Bu, kita juga melihat si siswa ini sholat tidak. Nah, gitu Bu. Jadi kita melihat kalau seandainya si siswa itu belum bisa atau belum bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka kita panggil Bu. Karena kita kan pendidikan agama dan budi pekerti. Makanya kita tetap tanamkan kepada mereka, tetap kita ajarkan sebagai seorang guru, kita tetap mengajarkan itu kepada mereka, Bu. Tetap pesan-pesan moral itu tetap kita kasih. Ya, Bapak, yang terakhir Bapak, Eh, Bapak, yang terakhir yang ingin saya tanyakan. Em, Iya, Bu. Tadi kan ada anak yang non-Islam ya di kelasnya Bapak Iya, ya. iya, Bu. Ah, ah. Nah, apakah ada timbul perbedaan atau pemikiran anak tersebut setelah belajar dengan Bapak, atau anak tersebut merasa terdiskriminasi selama belajar dengan Ka- Bapak? Kalau itu, Bu, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada, Bu. Karena saya tidak ada sistem bully, karena saya tidak ada membela antara agama yang satu dengan agama yang lain dalam artian tidak memojokkan salah satu agama itu, Bu. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang malahan karena kita ajari kadang-kadang orang itu lebih ramah sama kita, Bu. Nah, saya bilang kayak gitu karena anggapannya selama ini, Bu, Islam itu dibilang orang itu kan teroris. Islam itu Oh, dianggap orang itu jelek. Jadi saya kasih pemahaman-pemahaman yang lain bahwa mencela salah satu agama itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka itu sering bertanya, Pak, bagaimana di agama Bapak? Kalau di sama kami tidak ada aurat, Pak. Orang Bapak bagaimana? Nah, jadi disitulah di sela-sela kita istirahat, mereka dekati saya, Bu, untuk me- mengetahui seluk-beluk Islam itu secara syariat, bagaimana biar mereka juga bisa sebenarnya ingatkan kawan-kawannya yang Islam ini untuk bisa lebih baik lagi. Mereka tidak. Karena kita junjung di sini satu keluarga, Bu. iya. Berarti tidak ada pemaksaan ya dalam pembelajaran PAI dengan Bapak ya. Tidak ada, Bu. Oke, terima Nggak ada, kasih Bu. Bapak. Oke Bapak, udah Iya, itu Bu. saja Terima Bapak. kasih, Bu. Kita sudahi ya komplek kita. Iya, Bu. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.